Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan beberapa kelebihan jika tenaga honorer dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K dibanding dengan diangkat menjadi PNS. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan para tenaga honorer, kelebihan apa yang dimiliki jika tenaga honorer itu dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K dibandingkan dengan PNS? Diketahui bahwa tenaga honorer saat ini akan dialihkan statusnya menjadi P3K seperti apa yang dikatakan oleh Menpan. Ada skema untuk pengangkatan para tenaga honorer ini diangkat menjadi P3K. Apakah itu P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu? Rencana tersebut sesuai dengan apa yang termaksud di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru saja disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu. Nah, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu ini merupakan kedua jenis tenaga honorer yang akan dirubah menjadi statusnya menjadi P3K. Walaupun demikian, pengangkatan tenaga honorer tetap wajib melakukan seleksi tes seperti yang dipersyaratkan dan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, juga harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dipatuhi secara bersama. Sekarang ini rekan-rekan masih banyak pegawai P3K yang dianggap sebelah mata, padahal peserta yang lolos P3K itu kemungkinan memiliki kelebihannya sendiri. Tidak hanya itu, walaupun dianggap sebelah mata, P3K sebenarnya memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan pegawai negeri sipil. Kelebihan apa saja? Yang pertama, dari sisi pendaftaran, P3K syarat minimal usia 20 hingga dengan 1 tahun sebelum batas usia pada jabatan yang dilamar. Memang untuk umur, syarat umur dipersyaratkan itu minimal 20 tahun dan hingga dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Nah, oleh karena memang di ASN jabatan yang dilamar itu secara umum maksimal 58 tahun, maka minimal maksimal untuk pendaftaran P3K itu hingga dengan berumur 56 tahun atau maksimal 57 tahun. Nah, inilah salah satu kelebihan jika tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K. Sedangkan untuk PNS, para pelamar itu harus berusia antara 18 hingga dengan 35 tahun. Sehingga umur di atas 35 tahun sebenarnya akan sangat sulit untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kecuali dengan kebijakan-kebijakan resmi sesuai dengan apa yang dilakukan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pengangkatan honorer itu mencakup semua usia sebelum batas pensiun, walaupun mungkin umurnya 40 tahun, termasuk juga di dalam honorer yang diangkat menjadi PNS pada saat itu. Nah, rekan-rekan sekalian, hal ini mengakibatkan untuk honorer yang sudah berusia lebih dari batasan tersebut sudah sulit untuk menjadi PNS. Nah, selesai jadi P3K, maka untuk pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama dan kategori keterampilannya batasnya yakni 58 tahun. Jadi memang terdapat aturan-aturan yang mengatur terkait dengan jabatan-jabatan fungsional di P3K. Tidak hanya itu, bagi fungsional media dan pejabat tinggi, batas pensiunannya yakni 60 tahun dan 65 tahun untuk jabatan fungsional ahli muda. Berbeda dengan pegawai negeri sipil, batas pensiunan yakni 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan juga 58 tahun bagi pejabat administrasi. Jadi memang untuk P3K, jabatan fungsional media dan pejabat tinggi itu memiliki usia hingga mencapai 60 hingga 65 tahun, sedangkan untuk PNS 58 hingga dengan 60 tahun.
Selain itu, P3K juga memiliki jenis tahapan yakni administrasi, kompetensi, dan juga wawancara. Sedangkan untuk PNS cenderung memiliki tahapan yang lebih panjang, yakni kompetensi dasar yang meliputi tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi, dan juga tes wawasan kebangsaan. Setelah lulus di tahapan CAT, tes kompetensi dasar, maka masuk lagi ke dalam tes SKB, tes wawancara, tes keterampilan untuk beberapa instansi, dan juga syarat administrasi. Jadi memang untuk menjadi PNS memang dipersyaratkan beberapa tahapan tes, beda dengan seleksi P3K yang hanya memiliki 3 jenis tahapan, yakni administrasi, kemudian tes kompetensi. Tes kompetensi ini terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kecuali untuk tenaga honorer guru yang termasuk di dalam kategori kebutuhan khusus P1, P2, dan P3 hanya P2 dan P3 maksud saya hanya sebatas kompetensi SJT atau Social Judgment Test, artinya mempelajari kasus-kasus dan observasi secara pribadi serta kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, sedangkan untuk pegawai negeri sipil cenderung memiliki tahapan yang lebih panjang dibandingkan dengan tahapan tes P3K. Tahapan tes pegawai negeri sipil itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah kompetensi dasar melalui CAT, kemudian seleksi kompetensi bidang, tes wawancara, kemudian tes keterampilan untuk beberapa instansi dan juga administrasi. Kalangan profesional pun bisa langsung mengikuti seleksi P3K. Nah, beberapa program cuti seperti cuti tahunan, sakit, melahirkan, cuti bersama hingga dengan kematian, tentu P3K juga mendapatkan atau berhak mendapatkan itu. Tidak hanya itu, jaminan seperti jaminan kesehatan, kecelakaan, jaminan hari tua, dan bantuan hukum P3K juga berhak mendapatkan, sehingga hampir sama dengan pegawai negeri sipil. Selain itu, P3K juga berhak mendapatkan pengembangan kompetensi seperti seminar, kursus, dan penataran yang ada di yang selama ini diterima oleh pegawai negeri sipil. Selanjutnya rekan-rekan, P3K juga berhak mendapatkan adanya kehormatan yang ada di PNS seperti kesempatan menghadiri acara resmi kenegaraan dan juga berkesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Jadi tidak jauh berbeda dengan pegawai negeri sipil. P3K juga diberikan tunjangan yang mengisi jabatan-jabatan aparatur sipil negara. Jadi memang P3K bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu dan berhak untuk diberikan tunjangan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, sesuai dengan jabatan ASN yang diembannya. Aturan pemerintah juga sudah memberikan tunjangan P3K seperti tunjangan istri atau tunjangan suami, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan pangan, dan tunjangan umum. Jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang diterima oleh pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan, demikian beberapa kelebihan-kelebihan yang diterima oleh P3K jika honorer ini memang disiapkan untuk diangkat menjadi P3K. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.